Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu terus berjalan, hari-hari yang kita lewati begitu banyak masalah dan tantangan. Namun semuanya bisa kita lewati. Malam hari ini saya mengajak Anda untuk kita mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Menjaga Pikiran bersama saya Yohana Ibrahim. Allah Bapa adalah Allah yang hidup dan nyata. Maka semestinya Allah Bapa dapat dialami dan benar-benar dirasakan. Pengalaman mengalami dan merasakan hadirat Allah Bapa memang sangat subjektif. Biasanya teolog-teolog yang hanya menekankan rasio memandang hal ini sebagai hal yang membahayakan teologi. Tanpa mereka sadari, mereka membangun tempurung dalam hidup mereka. Sehingga mereka seperti katak di bawah tempurung. Biasanya teolog yang menekankan rasio selalu memandang subjektivitas sebagai hal yang negatif. Padahal mereka sendiri secara nalar juga memiliki subjektivitas. Kita harus jujur mengakui adanya subjektivitas nalar dan juga subjektivitas pengalaman pribadi. Kebenaran terhadap suatu objek. Apakah sesuatu itu membuat subjektivitas yang salah atau subjektivitas yang benar dapat dibuktikan dari perilaku orang tersebut? Hal ini sama dengan teologi yang benar atau teologi yang salah dapat dibuktikan dari perilaku orang yang memiliki pandangan teologi tersebut. Oleh sebab itu, kita tidak boleh secara sembarangan menunjuk orang lain sesat hanya melalui perspektif teologi yang dinalar saja. Harus selalu diingat bahwa bagaimanapun teologi merupakan sebuah asumsi, bukan kebenaran mutlak. Apakah sebuah pandangan teologi memuat kebenaran yang mendekati kemutlakan kebenaran Allah dapat teruji atau dibuktikan melalui perilaku orang yang mengenakan teologi tersebut dalam perjalanan waktu? Hadirat Allah Bapa adalah sesuatu yang real, yang harus benar-benar dialami. Inilah kekayaan orang percaya yang telah menerima pembenaran dari Allah Bapa melalui atau oleh Yesus Kristus. Pengalaman pada saat kita ada di hadirat Allah Bapa, di mana kita bisa menghayati realitas Allah sebagai Bapa, dan kita memanggil Dia Bapa dalam satu keintiman yang indah, membuat hati kita benar-benar bergemar, bersukacita, bahagia, kokoh, dan kuat. Hal ini mengkondisi kita menjadi takut atau gentar akan Allah Bapa. Dari hal ini kita dapat membangun kesucian yang benar dan tidak terpikat oleh keindahan dunia. Mengembangkan hidup di hadirat Allah Bapa dimulai dengan perjumpaan secara teratur dengan Dia dalam jam doa. Kita harus benar-benar menghargai setiap waktu sebagai waktu berjumpaan dengan Bapa. Selanjutnya, kita dapat menjadikan waktu hidup kita sebagai ruangan yang selalu ada di hadirat Allah Bapa. Inilah yang disebut sebagai hidup di hadapannya. Untuk memiliki kehidupan yang selalu di hadirat Allah Bapa bukan sesuatu yang mudah. Sering kita on off, sehingga kita tidak menikmati hadirat Allah secara penuh. Tidak jarang lebih banyak off-nya daripada on-nya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar serius menjaga pikiran kita
untuk tetap menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Menjaga pikiran di sini maksudnya adalah tidak membuat hal lain yang merusak penghayatan kita terhadap kehadiran Allah Bapa dalam hidup ini. Ada wilayah yang harus kita hayati secara permanen, yaitu atmosfer kehadiran Allah Bapa di dalam hidup kita. Ini adalah realita terindah dalam hidup yang tidak boleh dilewatkan. Orang Kristen yang melewatkan hal ini tidak akan pernah masuk dalam rumah Bapa. Orang-orang Kristen seperti ini pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak pernah mengucapkan doa Bapa kami dengan benar. Sebab bagaimana mereka bisa memanggil Allah sebagai Bapa tanpa bisa menghayati keberadaannya dan hidup dalam kesuciannya. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Relasi kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa benar-benar dapat terbangun kalau memiliki atau mencapai kehidupan di hadirat Allah. Jadi, sebenarnya di balik panggilan Bapa bagi Allah seperti yang termuat dalam doa Bapa kami, terdapat panggilan untuk mengalami keberadaan Allah atau hidup di hadirat Allah. Dengan demikian, panggilan Allah sebagai Bapa menyita seluruh kehidupan kita. Dalam hal ini, panggilan Bapa bagi Allah menjadi sangat mahal dan tentu saja sangat bernilai. Kita juga dapat menemukan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipanggil oleh orang-orang yang hidupnya sembarangan atau yang hidupnya tidak berkualitas. Sementara orang percaya melakukan berbagai kegiatan, di sisi lain, ia masih bisa hidup dalam penghayatan bahwa kita ada di hadapan atau ada di hadirat Allah. Inilah yang disebut sebagai menghidupkan Allah dalam kehidupan. Kebalikan dari membunuh atau mematikan Allah dari kehidupan. Kalimat ini maksudnya bukan berarti seseorang bisa membunuh Allah, tetapi seseorang bisa memadamkan penghayatannya terhadap kehadiran Allah. Jika seseorang terus-menerus memadamkan penghayatannya terhadap kehadiran Allah, hal ini mengakibatkan orang tersebut tidak akan mampu mempercayai keberadaan Allah Bapa. Menghidupkan Allah dalam hidup kita melahirkan pengalaman yang real dalam hidup. Dan ini bukan hal yang sederhana. Ini sungguh-sungguh membutuhkan atau menuntut perjuangan, yang mana kita harus mempertaruhkan segenap hidup untuk itu. Hal ini harus menjadi satu-satunya isi dan tujuan hidup kita. Sebab ada di hadirat Allah adalah kehidupan yang satu-satunya. Di luar hidup di hadirat Allah adalah kebinasaan. Kita harus benar-benar serius menjaga pikiran kita untuk tetap menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Selamat menikmati istirahat malam Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.